Sobat Pemuda, apa kabar semuanya? Gak kerasa ya, kita udah ada di pertengahan bulan Agustus, bulan yang spesial untuk bangsa Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya secara khusus ingin menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian Obor Milenial GKI Perumahan Citra 1. Selamat datang, mari bersekutu bersama. Mari kita masuk ke hadirat Allah di hari Minggu yang mulia. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dalam rangka menjelang peringatan Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kita diingatkan kembali akan peran serta tugas kita sebagai pemuda Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kaum pemuda, kita merupakan tunas bangsa dan pewaris masa depan bangsa. Terlebih lagi, sebagai kaum pemuda Kristen, kita dituntut untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan dalam hidup sehari-hari, di mana salah satunya adalah taat dan setia kepada hukum yang ada. Namun seringkali kita bersikap apatis terhadap hukum yang ada di negara kita. Kita mungkin skeptis terhadap pemerintah serta proses penegakan hukum yang berlangsung. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, kita bahkan tidak segan secara terang-terangan untuk melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Pada akhirnya, kita tidak lagi melihat pemerintah serta hukum sebagai hal yang wajib kita taati. Hari ini kita akan diingatkan kembali untuk menjadi warga negara yang taat dan setia. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Beberapa bulan terakhir ini mungkin terasa sulit. Banyak hal yang terhenti begitu saja, atau mungkin tertunda entah sampai kapan. Kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.
untuk menerima, dan bahkan mungkin untuk memulai segalanya lagi dari awal. Tidak jarang situasi ini membuat kita gagal menguasai diri. Kita sadar, kita manusia yang penuh keterbatasan, dan seringkali kita melakukan kesalahan. Mari kita membawa segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu membawa segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Bapa, hidup akhir-akhir ini tidak mudah. Banyak kehilangan yang kami rasakan, banyak rencana kami yang buyar dan larut dalam situasi. Padahal sebenarnya banyak hal baik yang Tuhan berikan atas hidup kami. Namun seringkali kami gagal mensyukurinya, apalagi memaknainya. Ketika situasi membolehkan kami selalu dekat dengan keluarga kami, tidak jarang kemudian kami jadikan ajang untuk berselisih paham. Kami lebih mementingkan ego daripada saling mengasihi. Sebagai bagian dari masyarakat, ketika situasi memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi dengan sesama kami, seringkali kami lebih mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Dan kepada pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan atas kami sulit untuk taat. Kami mencari celah untuk lari dari peraturan. Kami lebih menghargai uang dibandingkan taat kepada hukum. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Lawatlah kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Ajarlah kami menjadi pribadi yang taat dan setia. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Pada saat ini kami mengucap syukur karena kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan pada saat ini boleh kami dengarkan dengan seksama, kami hayati, kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati, yang nantinya juga akan kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Bapa di surga, karena setiap anak-anak-Mu, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari surat Roma, pasal yang ke-13, ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi. Salam jumpa lagi di dalam ibadah online Obor Milenial GKI Perumahan Citra 1. Kiranya teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani hari-hari ke depan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tema kita pada saat ini adalah Be a Faithful Citizen, yaitu jadilah warga negara yang beriman dan juga warga negara yang baik. Nah, kalau berhubungan dengan warga negara, itu berarti juga ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, bacaan kita di surat Roma 13 ayat 1 sampai ke 7 berbicara soal hubungan antara pemerintah dan juga warga negaranya. Ya, mari kita lihat bersama. Nah, teman-teman semua, sebagai info bahwa surat Roma itu ditulis sekitar tahun 50-an Masehi. Dan pada saat itu keadaan umat Kristen di dalam penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, disiksa, bahkan dibunuh. Hidup mereka diliputi dengan ketakutan. 20 tahun kemudian setelah penulisan surat Roma, ternyata keadaan umat Kristen tidak juga membaik, bahkan justru memburuk. Ya. Bahkan Kaisar Roma yang memimpin pada saat itu sengaja membakar kota Roma dan memfitnah orang-orang Kristen sebagai kelompok yang harus bertanggung jawab atas terbakarnya kota Roma.
Hal ini tentu saja semakin meningkatkan kebencian orang-orang terhadap orang-orang Kristen, sehingga mereka dikejar-kejar, disiksa, dijebloskan ke dalam penjara, disalib, dan semakin banyak dibunuh. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, tulisan Rasul Paulus bergema bahwa orang-orang percaya kepada Kristus dihimbau untuk patuh kepada pemerintah. Ya. Apakah mungkin Rasul Paulus menuliskan perikop ini untuk menjelaskan bahwa kekristenan dan kewarganegaraan yang baik bisa bersahabat dan berjalan bersama-sama? Mari kita lihat. Pada ayat yang pertama, teman-teman, ada kata takluk. Kata takluk ya berasal dari bahasa Yunani hupotasso, yang artinya apa? Menempatkan diri di bawah. Nah, kalau kita membaca surat Paulus yang lain, yaitu Efesus 5 ayat yang ke-21, di sana ia mengatakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Jadi ketika dikatakan bahwa orang Kristen harus takluk kepada pemerintah, bukan karena tunduk dan takut, melainkan merupakan wujud dari takut akan Kristus tadi, ya, dengan hidup penuh ketulusan kasih kepada sesama manusia, termasuk kepada pemerintah. Ya. Sebab kita yakin bahwa pemerintah bekerja untuk menjaga ketertiban, menjaga kemakmuran, dan juga menjaga perdamaian warganya. Namun demikian, ya, takluk kepada pemerintah tidak bisa kita samakan dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Sebab Tuhanlah yang menetapkan dan berkuasa penuh atas semua pemerintah-pemerintah. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, doulos, hamba Allah, pelayan Allah. Nah, itu berarti pemerintah berada di bawah Allah dan tidak menaruh dirinya di atas Allah. Nah, sebagai hamba, maka pemerintah itu wajib menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak Allah dan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan perannya di masyarakat dalam menegakkan keadilan, tapi juga menegakkan kesejahteraan. Ya. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika pemerintah itu sendiri yang ditetapkan oleh Allah dalam membangun negeri tidak menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ini sama saja orang yang sudah diberikan kasih karunia, tetapi dengan sengaja tidak mau menggunakan kasih karunia itu, tapi justru memilih kehidupan yang berdosa. Dalam ayat yang keempat, Allah akan membalas kepada mereka yang telah berbuat jahat. Nah, artinya apa? Artinya Allah berkuasa untuk mengganti pemerintah yang buruk dengan pemerintah yang lebih baik. Ya. Selain daripada itu, kita sebagai warga negara yang baik juga harus berani menyuarakan jikalau pemerintah menjalankan kejahatan, kekerasan, tirani, dan ketidakadilan. Suara kita di sana harus berani untuk menolak semuanya itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, siapapun diri kita, ketika kita telah dipercaya oleh Allah, maka kita seharusnya mau menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat ini, peran kita adalah sebagai warga negara. Nah, oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang hupotasso, yang menempatkan diri di bawah, adalah tetap mendoakan pemerintah untuk menjalankan panggilannya sebagai hamba Allah, dan juga kita sebagai warga negara yang baik bersedia juga taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membayar pajak, menjaga karakter bangsa dengan hidup bergotong royong, dan juga mau disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Intinya, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa kehidupan rohani kita yang baik dapat terlihat
ketika kita hidup sebagai warga negara yang baik dan bukan sebaliknya. Nah, teman-teman sekalian, esok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berdoa agar pemerintah Indonesia dapat menjalankan peran mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat terus melekatkan nilai-nilai persatuan bagi bangsa ini dengan segala perbedaan yang ada. Mereka bisa terus menjaga demokrasi yang sehat, yang sopan dan benar, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita meyakini bahwa perjalanan bangsa kita dari waktu ke waktu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan sampai detik ini. Kita berharap ke depan bangsa dan negara kita semakin maju dalam pembangunan fisik ataupun sumber daya manusianya. Kita sebagai warganya berusaha juga mewujudkan rasa cinta tanah air kita terus dengan turut serta mewujudkan setiap hal yang baik yang pemerintah berikan. Artinya kita patuh, kita mau menempatkan diri di bawah hupotaso tadi pada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kita juga bersedia menjaga ideologi negara. Kita juga mau turut serta dalam pemilihan umum dan kepala daerah bagi kita yang sudah bisa memilih. Kita juga mau dengan sukacita membayar pajak. Kita juga mau ikut ambil bagian dalam menjaga karakter bangsa, seperti yang dilakukan oleh gereja kita pada masa pandemi ini secara khusus. Seperti berbagi sembako kepada para petugas keamanan, berbagi sembako kepada petugas gali kubur, ya, menciptakan katalog lakulo, ya, untuk membantu perekonomian umat. Lalu juga kita membantu tracking penyebaran virus dengan rapid test. Kita juga memasang spanduk di titik-titik tertentu, menghimbau supaya masyarakat memakai masker demi kesehatan bersama. Kita juga mau membantu biaya anak-anak yang tak mampu untuk terus sekolah, dan juga membuat video edukasi protap COVID-19 yang di-share ke umat dan juga di-share ke media sosial, supaya masyarakat bisa melihatnya dan menyadari bahwa pentingnya protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan. Apa yang kita lakukan di sini adalah membantu pemerintah dan bukan justru malah melawan aturan-aturan yang ada, yang telah ditetapkan oleh mereka. Supaya apa? Supaya peningkatan COVID yang saat ini kita lihat sangat signifikan pada akhirnya bisa menurun. Nah, kedisiplinan itu bisa kita lakukan jikalau kita tadi memiliki hupotaso, yang kita mau menempatkan diri kita di bawah. Nah, teman-teman sekalian, di bulan Agustus ini kita juga merayakan bulan musik gerejawi GKI Perumahan Citra 1. Ya, tema yang diangkat adalah God is our refuge and strength. Tuhan adalah benteng dan kekuatan kita. Dari Mazmur, ya. Memang benar ternyata apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Tuhan itu adalah kota benteng dan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan, baik sebagai pribadi, baik sebagai anggota keluarga, maupun sebagai warga negara Indonesia. Tuhan juga yang akan terus menopang kita dalam setiap kondisi hidup yang kita jalani, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih harus kita lewati. Seperti Rasul Paulus katakan, jika pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan roda kepemimpinan yang ada di dunia, maka kita pun sebagai umat yang beriman yang telah ditetapkan sebagai anak-anaknya juga harus menjalankan peran kita sebagai anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dalam mewartakan Injil dengan hidup yang benar di hadapannya. Bagaimana hidup yang benar di hadapannya? Menjalin keintiman dengannya, lewat doa, lewat perenungan, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Hidup dengan menghasilkan buah
hidup dengan disertai ucapan syukur kepada Tuhan. Terlebih atas anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah yang namanya be a faithful citizen. Dirgahayu Republik Indonesia. God is our refuge and strength. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kita. Amin. Umat pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur untuk dirgahayu bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami tahu bahwa perjalanan bangsa kami adalah perjalanan yang senantiasa Tuhan sertai hingga pada saat ini. Oleh sebab itu biarlah Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Engkau juga terus memberkati pemerintahan kami di bawah Bapak Joko Widodo. Biarlah di dalam kepemimpinannya ia dapat memutuskan cara-cara yang tepat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Kau berikan ia kesehatan bersama stafnya dan juga para pemimpin bangsa kami, agar terus berusaha untuk mewujudkan apa yang senantiasa Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk bulan musik gerejawi yang sedang kami jalani bersama-sama. Kiranya juga Tuhan mau memberkati, agar di dalam bulan musik ini kami semakin menghayati perjumpaan kami lewat musik, lewat lagu, lewat ibadah, lewat segala hal, di mana itu mampu menguatkan kami untuk terus berjalan secara khusus di dalam masa pandemi ini. Engkau juga berkati majelis jemaat, Engkau berkati setiap komisi, Engkau berkati setiap umat di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dan juga karyawan yang masih bekerja pada saat ini. Kami juga berdoa untuk ibadah persiapan onsite gereja kami. Biarlah Tuhan juga berkati persiapannya, agar terus berkoordinasi dengan gugus tugas yang lebih luas, sehingga nantinya ibadah onsite kami boleh berlangsung dengan aman, dengan perlindungan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik karena sakit penyakit, ataupun karena kepiluan hati. Tuhan juga mau berkati mereka, Tuhan mau pulihkan mereka. Kami tak sebutkan namanya satu persatu, namun kami yakin Tuhan mengetahuinya. Biarlah Engkau yang adalah tabib ajaib kami, menyembuhkan mereka dari apa yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk program-program pemuda dan remaja. Tuhan juga berkati, agar program-program yang dilakukan, yang secara khusus banyak dilakukan secara online, Tuhan juga mau turut campur di dalamnya, agar hal tersebut pun menjadi berkat
bagi kaum muda. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah di rumah, bekerja di rumah. Kau juga berkati supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap memiliki kehausan untuk belajar, agar mereka boleh senantiasa terupgrade apa yang mereka butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami ingin bawa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nat persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau sendiri telah menganugerahkan kepada kami rezeki yang boleh kami peroleh, baik melalui orang tua kami, baik melalui pekerjaan kami, yang boleh kami terima hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur di tengah situasi, kondisi yang masih diliputi oleh suasana pandemi corona. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai umat pemuda juga boleh mempersembahkan, tidak hanya berupa materi, tetapi kami juga boleh mempersembahkan hidup kami dalam setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan pada kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kami boleh berkarya dalam setiap langkah kehidupan kami, tidak hanya di dalam lingkup keluarga kami, tidak hanya di dalam lingkup pekerjaan kami, tetapi kami juga boleh berbagi dalam setiap kesempatan hidup kami bersama teman-teman, sahabat kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan semua dan segala ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai sumber daripada kehidupan, sebagai sumber daripada berkat yang boleh kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia.
Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan penuh semangat dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.